Selamat siang Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas ARIAS untuk mata kuliah Basis Data yang berjudul Perancangan Basis Data berdasarkan studi kasus CV Start Friday. Sebelum kami masuk dalam penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Gabriel Gavardiona dengan NPM terakhir 274. Saya Riko Fernanda Saputra dengan NPM terakhir 301. Dan saya Rasan Bausen Bawan dengan NPM terakhir 268. Saya Septiani Putri Mafiro dengan NPM terakhir 259. Dan saya Ardian Zara Ramadhani dengan NPM terakhir 258. Oke, untuk slide pertama ini ada profil perusahaan dari Start Friday Asia. Oke, Start Friday Asia atau saya kenal CV Sultan Sinergi Selatan merupakan suatu CV yang didirikan oleh Rian Kurniawan yang berdiri sejak pada tanggal 20 November 2012 di Surabaya. Start Friday ini sendiri kantor Surabaya itu terdapat di Surabaya Barat di Office Violet Soho, lebih tepat di Ciputra World. Start Friday sendiri merupakan satu agensi yang berfokus pada konsultan merek atau brand konsultan, pada manajemen media kreatif, strategi bisnis, produksi kreatif seperti foto atau video, hingga application dan website development. Start Friday sendiri sudah lebih dari 13 tahun berada di industri kreatif dan branding. Start Friday juga telah menangani dan mengembangkan lebih dari 100 brand dari berbagai sektor seperti kuliner, kecantikan, fashion, edukasi, medis, dan lain-lainnya. Hingga saat ini, Start Friday juga sudah memiliki 5 kantor global. Dalam menjalankan bisnisnya, Start Friday ini tidak hanya sekadar membuat desain visual, melainkan juga menyediakan solusi secara menyeluruh atau end-to-end yang mencakup perancangan model bisnis, tata kelola operasional, pelatihan internal, hingga manajemen risiko perusahaan klien. Next. Nah, di sini ada narasumber yang telah kami wawancarai. Pertama ada Abdurrahman sebagai Junior Development Manager, memiliki job desk sebagai rekrutmen anggota junior, memantau perkembangan dan kinerja proyek junior, lalu membantu evaluasi dan meningkatkan kompetensi tim junior. Dan ada narasumber kedua yakni Ferdiansyah sebagai Digital Strategi Spesialis, memiliki job desk untuk mengelola dan meningkatkan platform digital, mengembangkan konsep dan produk digital, serta mengoptimalkan penggunaan media digital. Di sini ada dokumentasi kami bersama Bapak Abdurrahman di kantor Start Friday Asia di Surabaya Barat. Next. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk metode pengumpulan data yang kita ambil yaitu kita melakukan wawancara dan juga studi literatur dan observasi digital. Pada bagian wawancara ini, kita melakukan sesi tanya-jawab secara langsung, secara lisan dengan narasumber internal, yaitu perwakilan dari pihak Start Friday Asia. Yang kedua, kita melakukan kegiatan merekam seluruh jalannya sesi wawancara yang kemudian diolah kembali melalui proses transkripsi audio menjadi teks tertulis secara utuh. Yang kedua, kita melakukan studi literatur dan observasi digital. Pada kegiatan ini, kita menggali sebuah data tambahan melalui situs resmi perusahaan, portofolio digital, dan dokumen profil Start Friday Asia. Lanjut. Nah, untuk proses bisnis Start Friday Asia sendiri, yaitu yang pertama ada akuisisi klien. Di bagian kali ini, klien akan menghubungi atau dihubungi oleh tim digital business spesialis dari Start Friday Asia, atau bisa disebut dengan DBS. Nah, tim DBS ini akan melakukan diskusi awal untuk memahami kebutuhan klien. Yang kedua ada analisis kebutuhan dan pembuatan brief. Nah, di sini tim DBS akan melakukan riset terkait kebutuhan proyek. Tim DBS sendiri akan menyusun brief sebagai acuan untuk pengerjaan proyek tersebut. Yang ketiga ada distribusi brief ke divisi terkait. Nah, di sini ada beberapa jenis layanan, yaitu yang pertama di divisi desain, yang kedua divisi 3D, yang ketiga ada tim kreatif, dan yang keempat ada divisi IT. Lanjut. Lalu
Proses bisnis yang keempat ada pelaksanaan proyek. Nah, di divisi terkait mulai melakukan pengerjaan proyek sesuai brief yang telah disetujui oleh klien. Nah, progres proyek akan dikoordinasikan dengan tim DBS dan klien. Lalu ada revisi proyek. Ketika ada revisi ini terdapat revisi minor dan revisi major. Revisi minor adalah dapat dilakukan tanpa biaya tambahan. Lalu revisi major, misalnya redesign atau perubahan besar, akan dibuatkan invoice baru dan dikerjakan sebagai pekerjaan tambahan. Yang keenam ada pengelola invoice dan pembayaran. Invoice ini akan dibuat berdasarkan urutan nomor invoice dan dikaitkan dengan brand klien. Pembayaran akan dicatat berdasarkan transaksi yang masuk atau keluar melalui rekening perusahaan Day. Lanjut. Proses bisnis selanjutnya yaitu penanganan pembatalan proyek. Jika ada proyek yang dibatalkan, perusahaan akan melakukan evaluasi penyebab pembatalan tersebut. Dalam kondisi ini, perusahaan hanya menerbitkan invoice penggantian biaya yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya ada komunikasi dan koordinasi proyek. Komunikasi internal maupun dengan klien dilakukan melalui Telegram. Jika ada klien yang tidak memiliki Telegram, akan dilakukan komunikasi melalui WhatsApp. Yang terakhir ada penyelesaian proyek. Setelah proyek selesai, hasil pekerjaan akan diserahkan oleh klien. Kerjasama berakhir apabila tidak ada proyek lanjutan atau peminatan tambahan dari klien. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke identifikasi entitas. Di sini kita mendapatkan beberapa entitas, kita harus follow. Nah, yang pertama ini ada divisi dengan atribut ID divisi sebagai primary key dan ada nama divisi. Selanjutnya ada entitas karyawan dengan primary key ID karyawan, terus atributnya ada nama, tanggal, mulai bekerja, posisi, status, dan ID divisi. Selanjutnya yang ketiga ini ada entitas klien dengan atribut ID klien sebagai primary key. Selanjutnya ada nama klien, kontrak, dan jenis kerjasamanya, bisa berupa building atau manajemen. Dan yang keempat ini ada entitas proyek dengan ID proyek sebagai primary key dan atribut nama proyek, deskripsi, tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID klien, dan ID DBS. Yang kelima ada invoice dengan atribut nomor invoice sebagai primary key, lalu ada tanggal, jumlah, statusnya, lunas atau belum, dan ID proyeknya. Terus yang keenam ada revisi dengan ID revisi sebagai primary key, lalu ada deskripsi, tipe, tanggal, dan ID proyeknya. Yang ketujuh ada entitas pembatalan dengan ID pembatalan sebagai primary key, lalu ada alasannya, terus tanggalnya, dan ID proyeknya. Terus ada entitas aplikasi, ID aplikasi sebagai primary key, terus ada nama aplikasi dan digunakan oleh divisi apa. Yang ke-9 ini ada pelanggaran atau SP, bisa berupa surat atau apapun. Nah, ini atributnya ada ID SP sebagai primary key, terus ada jenis SP, tanggal, ID karyawan, dan deskripsinya. Dan terakhir ada penggajiannya, itu ID gaji sebagai primary key, lalu ada ID karyawan, tanggal gajian, potongan telat, jenis proyek, dan total gajinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada relasi antar entitas. Relasi antar entitas dibentuk berdasarkan hubungan yang terjadi dalam proses bisnis. Sebagai contoh, satu klien dapat memiliki banyak proyek, satu proyek dapat memiliki banyak invoice, dan satu karyawan dapat memiliki banyak data penggajian maupun pelanggaran kerja. Hubungan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Entity Relationship Diagram ERD. Selanjutnya ada pengertian ERD sendiri, yaitu merupakan representasi visual yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem basis data. ERD digunakan untuk mempermudah proses perancangan database sebelum implementasi ke dalam sistem manajemen basis data. Pada sistem Start Free Day, ERD menggambarkan hubungan antar klien, proyek, invoice, revisi, pembatalan proyek, karyawan, divisi, aplikasi, penggajian, dan pelanggaran kerja.
Selanjutnya ada penjelasan tentang relasi antar entitas. Yang pertama yaitu satu divisi memiliki banyak karyawan. Yang kedua, satu divisi dapat menggunakan banyak aplikasi. Yang ketiga, satu klien dapat memiliki banyak proyek. Yang keempat, satu DBS dapat menangani banyak proyek. Yang kelima, satu proyek dapat memiliki banyak invoice. Yang keenam, satu proyek dapat memiliki banyak revisi. Yang ketujuh, satu proyek dapat memiliki satu data pembatalan. Yang ke-8, satu proyek dapat memiliki banyak catatan pelanggaran. Yang ke-9, satu karyawan dapat memiliki banyak data penggajian. Selanjutnya adalah kardinalitas relasi. Beberapa relasi yang terbentuk dalam sistem adalah divisi, karyawan sama dengan 1N, klien proyek sama dengan 1N, proyek invoice sama dengan 1N, proyek revisi sama dengan 1N, karyawan penggajian sama dengan 1N, karyawan pelanggaran sama dengan 1N. Kardinalitas ini menjadi dasar dalam pembentukan tabel dan relasi pada database. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai normalisasi pada database. Yang pertama kita akan membahas mengenai 1NF, yaitu adalah first normal form. Jadi setiap atribut harus memiliki nilai atomik yang tidak boleh mendapat kelompok data yang berulang atau redundansi. Data yang sebelumnya tersimpan dalam satu tabel besar mulai dipisahkan sehingga setiap kolom hanya menyimpan satu nilai. Selanjutnya ada normalisasi 2NF. Jadi pada tahap second normal form, seluruh atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada primary key atau bergantung pada tabel-tabel yang sudah ada atau yang sudah kita buat pada 1NF. Ketergantungan parsial dihilangkan dengan memisahkan data-data ke dalam beberapa tabel sesuai entitas masing-masing. Lalu selanjutnya yang terakhir, normalisasi 3NF. Setiap proses normalisasi hingga 3NF diperoleh tabel-tabel utama yaitu divisi, karyawan, klien, proyek, invoice, revisi, pembatalan, aplikasi, pelanggaran, dan penggajian. Struktur ini mampu mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas database. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan dari yang sudah kelompok kami jelaskan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, proses bisnis Start Friday melibatkan berbagai aktivitas yang saling terhubung, mulai dari pengelolaan klien, proyek, invoice, revisi, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Untuk mendukung proses tersebut, diperlukan basis data yang terstruktur dan terintegrasi. Rancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD berhasil menggambarkan hubungan antar entitas yang ada dalam sistem. Selain itu, proses normalisasi hingga third normal form 3NF dihasilkan struktur database yang lebih efisien, mengurangi redundansi data, dan meningkatkan konsistensi informasi. Selanjutnya saran untuk perusahaan yang kita wawancarai yaitu Start Friday. Perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan rancangan basis data yang telah kita buat ke dalam sistem informasi berbasis website atau desktop agar pengelolaan data menjadi lebih efektif. Selain itu, diperlukan mekanisme backup data dan pengaturan hak akses pengguna untuk menjaga keamanan informasi. Selanjutnya kita akan praktek mengenai CRUD pada materi yang telah disampaikan oleh Bapak Andreas. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja kita di sini sudah ada tabel-tabel yang sudah dijelaskan oleh teman saya dari hasil wawancara kami di perusahaan CV Start Friday. Ada absensi, divisi, invoice, karyawan dan lain sebagainya. Namun kita langsung praktek saja. Kita hapus pada bagian absensi dengan cara manual. Nah, tabel divisi sudah terhapus. Sekarang kita praktekkan untuk membuatnya ulang dengan
isi yang simbol. Jadi kita create dengan isian kita kasih ID absensi itu primary key. Selanjutnya kita kasih jam masuk, lalu jam keluar, selanjutnya ID karyawan atau kita isikan status absensi, kerja, selanjutnya ID karyawan. Kita rapikan lebih dahulu. Setelah kita buat, kita langsung go. Tabel sudah dibuat. Sekarang kita lihat struktur dari tabel tersebut. Seperti ini. Dan selanjutnya untuk perintah memasukkan data pada absensi, kita tinggal insert, kita isikan jamnya, jam masuk, jam keluar, lalu status absensi, lalu ID karyawan. Ini kita tuliskan value. Di sini kita isikan value-nya, jam masuk terlebih dahulu seperti urutannya di atas, 08 terus untuk jam keluarnya itu 17. Jangan lupa titik. Selanjutnya status absensi hadir. Lalu untuk ID karyawan 1. Selanjutnya kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Seperti ini. Selanjutnya kita langsung go aja. Data sudah masuk, coba kita lihat seperti ini contohnya, kita sudah masuk. Mungkin praktek dan presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.